Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Widimarwan, mahasiswi Ilmu Administrasi Negara tahun 2016. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Peternak Lebah di Kampung Madu, Dusun Purworejo, Desa Beringin, Kabupaten Kediri. Pemberdayaan kelompok peternak lebah di Kampung Madu, Dusun Purworejo, Desa Beringin, Kabupaten Kediri, oleh Monika Widimarwan, NPM 164101029. Latar belakang, pembangunan merupakan suatu wujud usaha untuk kemajuan hidup. Pembangunan juga secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan atau perbaikan kondisi menuju ke arah yang lebih baik. Dengan seiring perkembangan zaman, pemerintah pusat memperlihatkan keseriusannya dalam pembangunan daerah dengan memberikan kewenangan lebih pemerintah desa untuk membangun desanya sendiri. Beberapa usaha meningkatkan pembangunan dapat dilakukan dengan cara pelatihan, bimbingan, persuasi, dan melalui proses pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar memiliki suatu kemandirian. Untuk memperkuat potensi masyarakat desa melalui upaya pemerintah dalam membangun desa, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat yang dikemas dalam program inovasi desa, yakni program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan utama program inovasi desa menurut Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 adalah untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Lalu, mengapa harus Kampung Madu? Yang pertama, di Dusun Purworejo memiliki 40-45 peternak lebah yang bekerja sama untuk membangun Kampung Madu. Kedua, setiap tahunnya Kampung Madu di Dusun Purworejo ini mampu menghasilkan puluhan hingga ratusan ton madu. Tiga, Kampung Madu saat ini telah menjadi kawasan sentral madu di Kabupaten Kediri. Keempat, prestasi yang diterima oleh Kampung Madu ialah menjadi nominator Anugerah Desa tahun 2019 dalam nominasi Inovasi Terbaik Pemberdayaan UMKM. Perkembangan Kampung Madu. Yang pertama, dimulai dari tahun 1980-an, hanya terdapat satu peternak di kawasan Kampung Madu, namun seiring berkembangnya usaha madu ini, hingga sekarang terdapat 40-45 orang peternak. Kedua, sebelumnya, para peternak lebih memilih menjual madu mereka dalam bentuk partai atau borongan. Namun, dengan adanya Kampung Madu ini, para peternak lebih berani untuk mengolah, mengemas, dan melabeli hasil madu mereka. Ketiga, hingga sekarang sudah ada 15 peternak dari 45 peternak di Kampung Madu yang memiliki merek dagang sendiri. Keempat, menurut penelitian terdahulu dari Laili, pada tahun 2018 menyebutkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan secara ekonomi para peternak lebah madu. Tidak hanya itu, peningkatan kesejahteraan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat, khususnya para karyawan dan juga para produsen madu, dengan terangkatnya perekonomian mereka, sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tersier mereka. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana pemberdayaan kelompok peternak lebah di Kampung Madu. Bab 2, Kajian Teori. Menurut Karta Sasmita, dikutip oleh Andriani, Martono, dan Muhammad tahun 2017, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan. Menurut teori Mardianto dan Subianto, terdapat 4 lingkup pemberdayaan masyarakat, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Kerangka berpikir dimulai dari pemberdayaan masyarakat melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018, lalu pemberdayaan kelompok peternak lebah madu di Kampung Madu dengan menggunakan teori pemberdayaan dari Mardianto dan Subianto, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, bina kelembagaan. Terwujudnya keberdayaan masyarakat kelompok peternak lebah melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Bab 3. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan agar dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara sistematis, terperinci sesuai dengan objek dan subjek yang diteliti. Lokasi penelitian ini adalah pada Kampung Madu, Dusun Purworejo, Desa Beringin, Kecamatan Badas. Fokus penelitian. Fokus penelitian tentang bagaimana pemberdayaan kelompok peternak lebah madu di Kampung Madu menggunakan teori Mardianto dan Subianto tahun 2015, yaitu bina manusia merupakan upaya pertama dan utama dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan bagaimana peningkatan kemampuan masyarakat, kemandirian, dan keprofesionalitasan. Peneliti akan melihat bagaimana peningkatan individu dan keprofesionalan peternak lebah madu. Kedua, bina usaha. Berkaitan dengan pengembangan kualitas dari hasil dari bina manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Peneliti akan melihat bagaimana produksi dari ternak lebah madu, hasil olahan ternak lebah, sarana dan prasarana dalam menunjang produksi ternak lebah madu. Ketiga, bina lingkungan. Berkaitan dengan dampak yang timbul dari sebuah produksi yang dihasilkan pada lingkungan sekitar, peneliti melihat bagaimana kegiatan ternak lebah ini berdampak pada lingkungan sekitar, berkaitan dengan pengolahan tempat ternak lebah madu. Bina kelembagaan. Keterkaitan dengan lembaga-lembaga yang mendukung sebuah pemberdayaan. Melalui sebuah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa stakeholder agar sebuah pemberdayaan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Peneliti melihat bagaimana hubungan kerjasama antara peternak dengan stakeholder terkait dalam pengembangan Kampung Madu. Teknis analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Miles and Haberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono. Langkah-langkah analisis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang telah penting. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Kedua, penyajian data. Setelah data direduksi, maka data harus dapat disajikan. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi hasil penelitian. Sekian dan terima kasih.